Ibu tunggal ini tiba-tiba tahu. Pria yang dibawa putranya pulang adalah seorang pembunuh. Pria yang melihat identitasnya terungkap tidak menyembunyikannya lagi. Dia mengikat ibu dan putranya. Tetapi Adelil merasa sangat aneh karena gerakan pria itu sangat lembut. Takut akan menyakitinya. Namun yang lebih mengejutkan Adelil adalah ia berinisiatif untuk memasak. Dia juga dengan hati-hati meniup nasi hingga dingin, lalu beri makannya sepotong demi sepotong. Bahkan membantunya membersihkan rumah. Pembunuh yang sangat lembut ini bernama Frank Kang. Baru keluar dari penjara tadi pagi. Tepat pada waktunya untuk bertemu putra Adelil, Henry. Karena diancam oleh Frank Kang, Henry hanya harus membawanya pulang. Tapi dia tidak menyakiti Adelil. Berjanji untuk pergi setelah gelap. Hanya demi keamanan dia harus mengikat ibu dan anak itu. Tetapi baru pada malam hari saat Frank bersiap-siap untuk pergi, ada beberapa mobil polisi di luar. Frank tidak punya pilihan selain menunggu satu malam lagi. Tapi dia tetap berjanji pada Adele bahwa dia akan berangkat lebih awal besok dengan kereta api. Untuk menunjukkan niat baiknya dia membantu Adele melepaskan tali. Melihat sikap tulus Frank beserta rangkaian aksi lembutnya sebelumnya membuat Adele setuju. Frank bangun keesokan harinya untuk menyiapkan sarapan. Henry melihat poster buronan dengan nama Frank di atasnya. Bertanya padanya bagaimana dia melarikan diri. Frank mengatakan bahwa karena dia menderita radang usus buntu, dia dibawa ke rumah sakit. Tapi kemudian dia melompat dari tinggi dan lari. Kakinya juga terluka. Henry banyak bertanya padanya. Frank dengan sabar menjawab bocah itu. Tetapi ketika dia bertanya kepada Frank mengapa dia membunuh seseorang, Frank tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya ada cerita lain di baliknya. Tak lama kemudian, Adele juga datang. Dia berinisiatif memberi Frank tali untuk mengikatnya. Tapi Frank bilang itu tidak perlu. Dan bertanya apakah dia ingin sarapan. Bu harus mencobanya. Tak disangka, Adele hanya meminum satu teguk dan terkejut dengan rasanya. Mungkin karena bisa merasakan sesuatu. Kereta juga berhenti beroperasi. Jadi Frank harus tinggal sebentar lagi. Tapi Frank tidak punya waktu bebas. Ia tak hanya membantu Adele memperbaiki tangga di rumah. Dia juga membantunya membersihkan penyedot debu. Bahkan membersihkan mobilnya. Saat itu dia seperti seorang ayah. Ajari anak laki-laki itu cara mengganti ban dengan sederhana. Frank juga memeriksa kayu bakar yang dibelikan Adele. Ingatkan dia tentang jumlah yang hilang. Di malam hari Frank mengajari Henry cara bermain bisbol. Adegan hangat ini membuat hati Adele mau tak mau membuat riak. Kehadiran Frank tampaknya mengisi kebapaan yang tidak dimiliki putranya. Bahkan membuat ibu tunggal selama bertahun-tahun seperti dia merasa sepertinya dirawat lagi. Bersama dengan mereka bertiga semakin dekat satu sama lain. Adele pun menawarkan untuk memperbaiki celana Frank yang rusak. Frank menemukan bahwa Adele memiliki bekas luka panjang di lututnya. Dia dengan lembut bertanya padanya bagaimana dia terluka. Adele menjelaskan, saat masih kecil ia tak sengaja terjatuh saat berlatih menari. Meskipun Adele tidak peduli, Frank patah hati. Tapi kemudian ada ketukan di pintu. Frank dengan cepat kendalikan Adele di balik pintu. Lalu menyuruh Henry membuka pintu. Orang-orang yang datang hanyalah tetangga. Dia datang untuk memberikan buah persik itu kepada Adele. Sebelum pergi, si tetangga juga berbaik hati mengingatkan Henry bahwa seseorang baru saja melarikan diri dari penjara. Menyuruhnya untuk tidak membuka pintu untuk orang asing. Untungnya, Henry selalu menghadapinya dengan tenang. Dia tidak mengungkapkan petunjuk apapun. Setelah tetangga pergi, Frank sangat memuji tunjukannya. Henry tidak tahu mengapa hanya karena pujian dari Frank. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Frank mencicipi buah persik. Meski manis, rasanya agak matang. Jika tidak memakannya dengan cepat, itu akan rusak. Jadi Frank menemukan cara. Jadikan mereka menjadi pai persik. Pertama dia lepas cangkangnya dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian. Lalu tuangkan gula secukupnya ke tangan Henry dan Adele.
Di bawah bimbingannya, mereka bertiga mengaduknya. Adegan ini seperti keluarga beranggotakan 3 orang. Bahkan ada sedikit kebahagiaan di udara. Berikutnya adalah bagian penting, membuat pembungkusnya. Untuk mendapatkan rasa yang renyah, pastikan kerak dalam keadaan yang dapat retak jadi kecil kapan saja. Apa yang diajarkan Frank membuat jantung Adele berdetak lebih cepat. Bahkan tangannya gemetar tak terkendali. Sampai kerak tertutup. Adele akhirnya menghela nafas. Tetapi ketika dia dan Frank secara tidak sengaja melakukan kontak mata, mereka tampaknya dapat melihat cinta di mata masing-masing. Hingga kue jadi. Cinta mereka akhirnya tak terbendung. Frank memeluk Adele dengan lembut. Adele juga perlahan pindah ke pelukannya. Tetapi Frank sangat menyadari identitas uniknya. Dia seharusnya tidak boleh memiliki perasaan untuk Adele. Jadi Frank hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Anjing itu bisa mencium bau darah pada dirimu. Kamu harus menunggu lukanya sembuh dan kemudian pergi. Kamu seharusnya tinggal. Frank akhirnya menuruti nasihat Adele. Memilih untuk tinggal, nanti jika memiliki kesempatan, dia akan pergi. Dan Frank akhirnya menceritakan semuanya kepada Adele. Ternyata dia juga memiliki keluarga yang bahagia. Dia sangat mencintai istri dan anak-anaknya. Namun tanpa sengaja menemukan istrinya mengkhianatinya. Frank dengan marah menanyai istrinya. Namun tak disangka, wanita itu tidak hanya merasa bersalah tetapi juga mengkritiknya karena terlalu bodoh. Karena bahkan anak-anak itu pun bukan anaknya. Frank sangat marah. Dalam kemarahan dia mendorong istrinya dengan keras. Tanpa diduga, istrinya meninggal karena itu. Tapi yang membuatnya tidak bisa diterima. Anak itu juga jatuh ke bak mandi karena kecerobohan istrinya. Frank akhirnya dihukum karena pembunuhan dan duduk penjara selama 18 tahun. Karena rasa bersalah di hati Frank yang tidak pernah membuat alasan untuk dirinya sendiri. Pilih untuk mengambil semua tanggung jawab sendiri. Mendengar hal itu, Adele merasa kasihan padanya. Dan perasaan mereka juga berkembang malam itu. Keesokan harinya, Frank masih sibuk dengan tangan dan kakinya. Dia memperbaiki lantai kayu yang longgar. Buat pintu dapur tidak lagi berdecit. Frank memetik sekuntum bunga putih di halaman. Dan Adele juga memakai bunga di belakang telinganya. Dengan warna cinta, Adele seolah menjadi gadis muda kembali. Mereka berdua saling memandang, membuatnya malu untuk waktu yang lama. Mereka mencuci pakaian bersama. Pekerjaan rumah tangga yang membosankan juga menjadi menarik karena ada cinta di dalamnya. Kehadiran Frank membawa keluarga Adele kembali ke keadaan semula. Mereka sepertinya sudah lupa masa lalu sedihnya. Semua orang tenggelam dalam kebahagiaan. Hingga sore harinya tiba-tiba muncul tetangga yang memecah ketentraman ini. Dia harus keluar sebentar. Meminta Adele untuk merawat putranya. Adele khawatir ini akan memengaruhi Frank. Dia hendak menolak tetangga. Siapa sangka tetangga itu tiba-tiba meninggalkan di sini anaknya dan pergi. Melihat itu, Adele justru mendorong bocah itu ke dalam rumah. Tapi Frank tidak marah tentang itu. Dia mendorong bocah itu ke halaman. Bermain bisbol dengannya. Dengan dorongan dari Frank, Adele pun ikut bermain. Kedatangan Frank membawa banyak kegembiraan bagi mereka. Usai bermain, seluruh keluarga berkumpul untuk menonton TV. Tapi di TV itu semuanya berita tentang Frank. Dan sekarang tetangga itu kembali. Dia bersiap untuk membawa putranya pergi. Tapi putranya sepertinya menyadari sesuatu. Mencoba mengatakan bahwa Frank juga ada di sini. Tak disangka, tetangga pikir anaknya mengganggunya. Dengan marah menamparnya. Dan anak itu akhirnya tenang. Melalui pelajaran ini, Frank tahu jika dia terus berada di tempat ini, cepat atau lambat seseorang akan mengetahuinya. Bahkan melibatkan Adele dan anaknya. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Namun saat ini antara dirinya dan Adele memiliki perasaan yang mendalam. Mereka tidak ingin meninggalkan satu sama lain sehingga mereka memutuskan untuk pergi bersama. Adele menarik semua uang di bank. Kemasi semua barang penting di rumah. Tetapi pada detik terakhir Adele ragu-ragu.
Di bawah interogasi Frank yang tak henti-hentinya, dia akhirnya mengatakan penyebabnya. Ternyata setelah melahirkan Henry, dia hamil beberapa kali. Tapi setiap kali dia keguguran. Bahkan saat sulit untuk melahirkan, bayi itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setiap kali Adele pergi menemui wanita hamil lainnya, dia akan mengingat bayinya. Seiring waktu, Adele menjadi sedikit takut dengan dunia luar. Mantan suaminya tidak tahan, jadi dia menceraikannya. Sejak saat itu, hidup Adele berada dalam kegelapan total. Dia tidak pernah berani keluar lagi dan mengunci diri di rumah. Adele takut pada dunia. Takut ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Sampai sekarang Frank akhirnya mengerti penderitaan Adele. Di satu sisi mereka semua adalah orang yang sama. Mereka semua adalah orang-orang yang terjebak dalam sangkar tanpa jalan keluar. Mungkin itu sebabnya surga mengatur agar mereka bertemu. Frank memberitahunya dengan tegas. Jangan takut, aku dikirim oleh surga untuk menyelamatkanmu. Tapi Adele menyesal tidak bisa memberinya rumah yang lengkap. Kau memberikannya padaku. Kata-kata Frank akhirnya membuat Adele mengambil keputusan. Tetapi ketika mereka mengemasi semuanya dan siap untuk pergi, Henry tiba-tiba menyelinap keluar lagi. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada gadis yang dia suka. Henry tidak ditemukan dimanapun, jadi Adele memutuskan untuk keluar dan mencarinya. Hanya menyisakan Frank untuk melakukan pekerjaan terakhirnya. Tak disangka, tetangga tiba-tiba menyerbu masuk. Frank dengan tenang menjelaskan bahwa dia adalah seorang pekerja yang dipekerjakan oleh Adele. Tetangga sepertinya telah menyadari. Temukan alasan untuk melarikan diri. Ketika Adele dan anaknya kembali, Frank memberitahu mereka tentang hal itu. Dan berencana untuk pergi dengan cepat. Tiba-tiba, sirene terdengar di luar. Frank tahu tetangganya telah memanggil polisi. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Adele panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa sama sekali. Frank memeluknya dan menghiburnya dengan mengatakan jangan takut, agar Adele dan anaknya tidak dicurigakan. Frank kembali mengeluarkan tali dan mengikat dia dan anaknya. Kamu anak yang baik, Henry. Jika seseorang tidak berpikir begitu, maka dia tidak layak untuk waktumu. Aku bersedia menggunakan 20 tahun dengan imbalan 3 hari bersamamu. Menyelesaikan kata-kata terakhirnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Frank keluar. Menyaksikan punggung Frank menjauh, mata putranya dan Adele memerah. Frank akhirnya dihukum 10 tahun karena kabur dari penjara. Penculikan dihukum 15 tahun. Total 25 tahun. Serta Adele dan anaknya juga berhasil lolos dari kecurigaan. Karena dia ingin membantu meringankan tuduhannya, Adele menemukan seorang pengacara. Tapi dia bilang Frank tidak menculik dia atau putranya. Dia ingin membuktikan bahwa Frank adalah pria yang baik. Tetapi pengacara menasihatinya untuk berpikir dengan hati-hati dan kemudian berbicara. Karena menyembunyikan tahanan adalah kejahatan. Dia kemungkinan besar akan kehilangan hak asuh atas putranya. Karena anaknya, Adele menyerah. Setelah itu, Adele sering mengunjunginya di penjara. Tetapi mengetahui Frank di penjara yang keras. Sama sekali tidak ada orang luar. Adele hanya bisa mencoba menulis kepada Frank. 1 tahun 365 hari dia menulis 365 surat. Tapi dia tidak pernah menerima jawaban apapun. Sampai setahun kemudian dia menerima bingkisan. Di dalamnya ada semua suratnya yang dikembalikan. Dan tidak ada surat yang dibuka. Adele mengerti tindakan Frank ini adalah agar dia melupakannya dan melanjutkan hidup dirinya sendiri. Adele menelepon penjara lagi. Mengetahui bahwa Frank telah dipindahkan ke penjara lain. Dan mereka juga benar-benar kehilangan beritanya. Sampai suatu hari 24 tahun kemudian, Henry tiba-tiba menerima surat dari penjara. Orang yang menulis surat itu, Frank, telah hilang selama 24 tahun. Ternyata dia akan dibebaskan dari penjara. Tapi Frank tidak berani berdiri di depan Adele. Saat ini, dia tidak sengaja melihat toko roti di majalah. Dia segera mengenali pie persik itu. Persis seperti yang dia ajarkan pada Henry tahun itu.
Jadi Frank mengirimkan surat itu kepada Henry. Dalam surat itu katanya, selama tahun-tahun ini, dia sangat merindukan mereka berdua. 5 hari bersama mereka adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Dia benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama mereka. Tapi dia tidak yakin apakah Adele sudah menikah atau belum. Jadi mengirim surat ke Henry. Henry membaca surat itu dan langsung menulis balasan. Mengatakan ibunya telah tinggal di rumah itu selama bertahun-tahun dan tidak pernah pergi. Henry mengerti bahwa dia dan ibunya memiliki pemikiran yang sama. Mereka berdua menunggunya selama 25 tahun karena 5 hari yang singkat itu. Waktu telah mengubah wajah muda mereka. Tapi tidak mungkin mengubah cinta mereka.